Saya akan coba share gimana caranya menggunakan rumus pada Microsoft Excel ya. Nah, ada beberapa rumus Microsoft Excel dalam perhitungan yang normal, yaitu pertama sum untuk penjumlahan, terus average untuk rata-rata, count untuk menghitung berapa banyak, untuk round untuk pembulatan, terus max untuk nilai tertinggi, min nilai terendah, product untuk perkalian, SQRT untuk pengkuadratan, power untuk pemangkatan, terus sum SQ untuk penjumlahan dalam rata-rata pemangkatan 2. Nah, tapi kita nggak bahas 10-nya hari ini, kita akan bahas ya maksimal 6 ya. Yang pertama adalah sum. Sum ini adalah penjumlahan segala macam angka atau segala macam nominal atau segala macam isi nilai yang ada dalam suatu tabel. Nah, sebagai contoh, sebelumnya formula atau rumus itu diawali dengan sama dengan ya. Semuanya harus dengan sama dengan. Jadi untuk memulai sebuah rumus atau fungsi, kita harus memulainya dengan sama dengan. Nah, setelah sama dengan, barulah kita masuk ke rumusnya. Kita buat sum. Nah, setiap rumus itu akan diberi panduan di bawahnya seperti ini. Sum buka kurung number, terus titik koma baru number kedua. Nah, setiap rumus itu akan akan diberikan penutup, pembuka dan penutup yang diwakili oleh buka kurung dan tutup kurung ya. Nah, jadi setelah rumus sama dengan sum buka kurung lalu angkanya. Misal nih kita mau buat 4. Nah, ditambah dengan 3, ditambah dengan 2. Nah, titik koma di sini adalah bisa kita artikan dengan ditambah, atau bisa juga kita artikan dengan angka pertama, angka kedua, angka ketiga ya. Nah, baru angka keempatnya adalah angka 5. Terus sebagai penutup dari formula atau rumus kita tutup dengan tutup kurung ya, tekan enter, maka hasilnya adalah 14. Nah, setelah kita hitung sendiri, 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 adalah 14, begitu. Nah, itu cara pertama. Jadi untuk penulisan sebuah rumus atau formula bisa kita tulis dengan menginputkan atau mengetikkan angkanya langsung di dalam satu rumus, atau bisa kita pilih dari cells yang ada. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Untuk next step kita coba masuk ke average dulu. Nah, average ini adalah rata-rata dari suatu bilangan. Misal nih ada 10 angka. Ada 10 angka, ada 3 angka lah misal. Ada 3 angka, 5, 4 misal. Contoh nih kita buat aja 5, 4. Nah, rata-ratanya itu adalah 4,67. Kenapa 4,67? Kita bisa cek sama dengan average. Kita tulis lagi seperti tadi rumusnya, kita pindahkan dulu. Rumusnya sama dengan average, lalu nomor angkanya tadi 5, titik koma 5, 4 ya, kurung 4,6. Oke, nah angkanya kita biar lebih rapi ya. Ini tadi 4325. Ya, menghitung banyak ya. Menghitung banyak itu misalnya seperti ini. Bukan menghitung perbedaan antara count dengan sum, itu sama-sama menghitung. Kalau sum itu menghitung jumlah berapa hasil penjumlahannya, tapi kalau count itu menghitung berapa biji gitu, berapa kuantitasnya. Misal nilai
ini misalnya nilai di atas ini kan 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 adalah 14. Tapi berapa banyak angkanya? Angkanya ada 4 gitu. Jadi sum itu menghitung penjumlahan, count itu menghitung berapa banyak angkanya gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi coba kita buat sama dengan count kurung 4 titik koma kita samakan dengan di atas, koma 3, koma 2, koma 5 kurung hasilnya 4 dan isinya sama, jadi kita kopikan ke samping. Terus round adalah pembulatan. Nah, jadi misalnya pembulatan seperti apa? Misal nih 4,6667. Nah, ini kan bisa dibulatkan. Apakah itu dibulatkan menjadi harusnya menjadi 4,6 kan kalau kita belajar di sekolah nilai yang lebih dari 0,5 itu akan dibulatkan ke atas, yang kurang dari 0,5 itu akan dibulatkan ke bawah. Nah, kita bisa buat seperti ini. Round sama dengan round kurung kita anggap aja seperti itu 4,6666 titik koma. Nah, number digit maksudnya berapa banyak digit setelah koma, kita buat aja 2 lah. Nah, maka 2,67. Nah, bisa juga kita ganti 0, maka 5. Bisa juga kita ganti 1, maka 4,7. Begitu. Nah, di sini kita buat dulu isinya apa? 4, oke ya. Nah, nilai tertinggi dan nilai terendah, max dan min. Nah, max dan min ini adalah mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari sebuah bilangan, dari sebuah kumpulan bilangan atau dari sebuah kumpulan tabel. Nah, misal ya, kita langsung kasih contoh. Max sama dengan, kita ikutin yang di atas 4,3,2,5. Secara logika nilainya yang paling tinggi adalah 5, maka harusnya nilainya adalah 5. Oke, berarti betul. Nah, selanjutnya kita bisa juga untuk biar kita lebih gampang, kita bisa mengcopy angka yang di atas apabila nilainya sama ya. Kita copy yang max, tapi max kita ganti dengan min. Nah, secara logika harusnya nilai yang akan muncul adalah 2. Oke, betul. Nah, untuk perkalian dan ini kita akan masuk ke video selanjutnya. Konten video selanjutnya kita fokus ke sini. Nah, karena materinya sama, jadi kita kopikan. Oke. Nah, kita kasih ini adalah hasil. Oke. Nah, angka di sini kenapa saya keluarkan? Karena tadi kan kita udah bilang di awal. Saya udah bilang juga bahwa Excel itu ada dua cara dalam penginputan sebuah formula atau rumus, yaitu pertama dengan mengetiknya sendiri seperti ini, sum 4325, dan ada juga cara dengan memilih atau memblok. Nah, seperti apa caranya? Seperti sama dengan sum buka kurung ya, buka kurung langsung diblok ke samping ya, ke samping, ke atas, ke kanan, bahkan jauh pun dari sel ini kita bisa zoom ya. Yang penting logikanya adalah dia akan menjumlahkan angka yang diblok. Nah, ketika dia sudah terblok maka dia akan dijumlahkan. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, walaupun kita tidak memberikan tutup kurung, tapi rumusnya sudah selesai, kita langsung tekan enter, maka dia akan sudah selesai dan otomatis akan dikasih tutup kurung sendiri. Oke. Nah, sama juga seperti ini, sama dengan average buka kurung, langsung saja blok ke samping. Boleh menggunakan
mouse boleh menggunakan keyboard, langsung tekan enter, maka hasilnya sama. Kenapa tidak beda banyak? Karena kolomnya sama besar. Nah, oke. Selanjutnya count, sama dengan count, langsung value-nya. Terus ini juga sama dengan round, number. Nah, ini baru kita ketik manual karena memang sesuai dengan berapa kita inginkan ya, number of digitnya. Nah, di sini kita buat anggaplah 2, 1 sama, hasilnya sama. Nah, nilai tertinggi sama dengan max, buka kurung, baru numbernya. Nah, kita lakukan sama kayak tadi, tapi kita buat min. Oke, maka hasilnya akan sama. Nah, ini tadi dengan cara ketik manual, ketik ya. Ini apa? Blok ya. Seluruh rumus ini bisa di-combine, bisa bisa digabungkan, bisa disesuaikan berdasarkan dari tabel yang kita inginkan. Nah, jadi ini adalah rumus-rumus atau formula yang sangat dasar yang semua orang sebaiknya tahu. Karena kalau enggak, maka kita akan menjumlahkan seperti ini, sama dengan berapa? Anggaplah misalnya tadi 3, 4 ya. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 sama aja 14. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak membuat penjumlahan dengan cara seperti ini? 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5. Kenapa tidak seperti itu? Ya karena dengan menggunakan sum, ini akan sangat membantu kita dalam menjumlahkan sel yang banyak. Kalau hanya 4 saja, mungkin masih terwakilkan dengan penambahan. Tapi dengan rumus, ini akan sangat membantu kita ketika penjumlahannya itu sebanyak ratusan atau bahkan seribuan. Dia akan langsung otomatis jumlahkan. Nah, kita buat contoh. Jadi kita buat perumpamaan bahwa hari ini kita adalah pedagang, kita punya toko. Ini nomor dari produk kita. Nah, tokonya nama barang. Oke, barang aja. Barang, harga barang. Oke. Setelah harga barang jumlah. Boleh. Jumlah. Nah, baru anggaplah barangnya sampo. Terus beras. Nah, sampo kan bisa jadi 20.000. 20.000. Beras anggap saja dia 10 kilo. KG ya. Nah, beras 10 kilo anggap saja 120.000. Oke, enggak lebih. Dan jumlahnya anggap saja sampo jumlahnya 100 dan beras jumlahnya ada 2. Maka total harga adalah sama dengan ya. Nah, untuk ini kita bisa buat manual, sama dengan 100. Kita langsung biar simple, 100 dikali dengan 20.000. Nah, ini fungsinya kalau kita menggunakan beda antara ketik dengan blok ya. Kalau ketik kita harus ketik manual semua, tapi bila blok kita bisa menggunakannya seperti ini, dikopikan ke samping, dikopikan ke bawah. Nah, maka rumusnya juga akan mengikut begitu. Nah, untuk sum, anggap saja ini banyak barang. Nah, maka untuk penjumlahan sum sama dengan sum tinggal blok ke atas. Maka
hasilnya adalah total harganya 224. Ya, itu untuk penjumlahan sum. Nah, ini sum. Nah, untuk average, contoh untuk average misalnya kita mau lihat mungkin dengan nilai sekolah, misal nama siswa 1, siswa 2. Nah, ini trik untuk mengkopikan banyak, ada siswa sampai 7 orang ya. Terus nilai 70, 78, 60, 90, 90, 87, 78. Nah, kita mau tahu berapa rata-rata nilai yang memahami pelajaran matematika IPA. 90, 80, 90, 75, 76, 78, 90. Nah, kita mau tahu berapa rata-rata nilai dari siswa di pelajaran matematika dan berapa rata-rata nilai siswa di pelajaran IPA. Nah, itu menggunakan rumus average, sama dengan average langsung diblok semua. Nah, copy samping, bisa di copy. Nah, untuk melihat, karena kan di sini banyak koma ya. Nah, kita bisa juga membulatkan dia ke dalam beberapa koma setelah beberapa angka setelah koma dengan cara seperti rumusnya tadi, round di atas sama dengan round pembulatan ya. Round buka kurung ini titik koma 2 ke samping. Nah, begitu caranya. Ini dengan average, ini dengan round. Oke, nah untuk menghemat tabel, kita coba untuk menggunakan count di sini ya. Count. Nah, sini juga kita lanjutkan saja di bawah. Count. Oke, kita anggap ada satu orang yang nggak menyelesaikan pelajarannya. Misalnya dia, Oke, misalnya dia tidak hadir. Jadi kita buat sini count. Nah, ini sama dengan count buka kurung dari blok. Maka ada 7 orang yang mengikuti pelajaran matematika, namun pelajaran IPA hanya 1 orang, hanya 6 orang yang mengikuti. Mungkin anggap saja di sini keterangan sakit. Ya, seperti itu. Terus kita mau tahu nih nilai tertinggi dari pelajaran IPA dan matematika dan nilai terendah dari pelajaran IPA dan matematika berapa? Buat max sama min, tinggal copy aja sama dengan max kurung ke samping. Berarti nilai maksimalnya adalah 90. Nah, tapi ketika kita copy ke bawah, yang perlu kita perhatikan adalah rumusnya juga berpindah. Kalau ke samping dia akan pindah ke samping, kalau ke bawah dia akan pindah ke bawah. Maka pada saat kita kopikan ke bawah, kita harus perhatikan posisi rumusnya. Kotak biru ini adalah posisi value atau posisi sel yang mana yang dia sedang hitung. Jadi kita dan juga max kita ganti min, ke samping, sudah selesai. Ya, maka untuk rumus sum, average, count, round, max, min sudah selesai. Selanjutnya, pelajaran dasar dari rumus Excel atau formula Excel ini untuk sum, average, count, round, max, min ini sudah selesai, sudah saya sampaikan bagi teman-teman yang mungkin
masih ada pertanyaan atau masih ragu-ragu, silahkan untuk komen di bawah. Kita akan coba bahas kembali, kita akan coba diskusikan kembali. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendengarkan, yang ingin mendapatkan info lebih lanjut, yang lebih advance lagi mengenai Excel, boleh ditekan subscribe-nya, di like juga, karena kedepannya kita akan berikan lagi video tentang Excel yang lebih advance lagi. Misal, kita akan coba gabungkan antara rumus if dengan sum, dengan average, dengan counting, dan sebagainya. Nah, jadi nantikan di video selanjutnya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak dan